Nah, teman-teman, untuk membantu feeling ya, untuk membantu feeling ini teman-teman bisa lihat dulu dari luarnya. Nah, ini kan jarak ke depan ke belakangnya itu kira-kira ada berapa senti gitu. Nanti kita bisa ukur ketika saat kita praktek langsung nyetir untuk posisi maju dan mundurnya gitu. Jadi teman-teman perhatikan di dari luar, kira-kira space-nya ada, dikira-kira lah, paling tidak kalau dikira-kira nanti pasti akan dapat sedikit bantuan feeling ketika di dalam mobil gitu ya. Tips pertama. Oke guys, saat ini saya sudah berada di dalam mobil ya, di ruang pengemudi. Dan ini contoh area yang akan kita hadapi, yaitu keluar dari parkiran yang terhimpit ya, yang sangat-sangat sempit. Saya contohkan, kebetulan adanya untuk contoh penghalangnya ada 2 buah motor depan dan belakang. Mungkin lebih jelas terlihat dari kamera di atas ya, saya sudah siapkan. Dan untuk cara keluarnya tentunya dengan melakukan maju mundur ya, dengan maju mundur dengan perputaran setir yang ekstrim, lalu juga dengan kontrol pijakan kopling dan gas yang sesuai. Hati-hati jangan sampai kita nanti misalkan feeling kita maju 10 cm lalu kita karena kopling tidak bisa terkontrol dengan baik, akhirnya sampai nganjelok gitu loh, ataupun sampai kelebihan. Bahaya ya, nanti bisa menabrak area depan dan belakang. Jadi harus betul-betul kontrol kopling dan gasnya ya, harus bisa itu ya, mengontrolnya ya. Nah, kita akan langsung saja praktekkan. Saya akan coba maju dulu ya. Sebelumnya kita putar setir habis dulu ke kanan seperti ini ya. Ini perputaran setir ekstrim ya, tapi area ini memang harus seperti ini ya cara keluarnya. Oke, caranya kita cukup lepas kopling aja sedikit, sekitar mungkin jarak sekitar 10 sentian ya. Nah, segini cukup ya. Kita mundur, putar setir habis lagi seperti ini, kopling lagi mungkin 10 sentian juga. Nah, kita putar setir habis lagi kanan. Nah, maju sekitar 10 sentian ya. Kita mundur lagi seperti ini dengan injakan kopling ya. Lalu maju lagi, putar setir habis. Nah, ini udah lolos ya. Jangan lupa rating kanan karena areanya kita akan masuk ke jalan. Kita boleh tengok ke belakang seperti ini. Nah, ini adalah langsung, hati-hati arahkan setir ke arah sebaliknya. Nah, ini ya. Oke, kita lolos. Jadi caranya seperti itu ya. Kita masuk lagi. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, cara keluar dari himpitan lahan parkir yang sangat-sangat sempit ya, cara seperti itu. Mungkin kalau teman melihat itu cukup simpel ya, tapi itu perlu yang namanya keberanian ya. Kalau kita udah targetkan misalkan maju 10 cm, ya udah kira-kira 10 cm angkat kopling sedikit, maju 10 cm kira-kira, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Nanti untuk feeling apa sih batasannya, misalkan itu sebenarnya nggak ada juga ya batasannya. Kalau kita lihat dari depan batasannya apa, nggak ada juga. Itu betul-betul pure feeling ya, karena sulit kalau kita patok bagian mana gitu, batasnya nggak bisa ya, itu feeling. Asalkan kita stabil aja, maju segitu, mundurnya segitu, maju lagi segitu lagi, mundurnya segitu dulu. Nah, nanti pas sudah mau lolos kan itu kelihatan tuh bagian depannya udah pinggir pojok sananya udah segaris lurus sama ujung motor tadi kan. Nah, itu udah dipastikan kita melaju udah pasti lolos. Kayak gitu caranya. Oke. Nah, sekarang mungkin cara masuknya ya sekalian ya saya praktekin ya. Tadi ruang sempit itu kita coba masuk ke sana ya. Nah, untuk masuk ke ruang sempit seperti itu kita nggak bisa caranya dengan masuk maju ya. Nah, kita harus menggunakan cara masuknya itu posisinya kita itu mundur. Nah, karena
Kalau posisi sempit seperti itu kita butuh yang namanya belok ekstrim ya. Kalau maju itu nggak dapet karena congor bagian depan kap mesin itu kan lebih panjang. Kalau belakang itu pendek banget. Dan perputaran setirnya juga kan ada di ban depan. Jadi kalau kalau mundur ke belakang itu kan pasti daya tikungnya lebih ekstrim. Oke, untuk masuk ke ruang seat pit seperti itu, nah yang pertama kita harus lihat spion ya. Spion kiri jangan sampai nanti ketika mundur menggesek kendaraan yang ya motor itu misalkan ya. Nah, kita perhatikan spion. Jangan terlalu dekat banget, jangan terlalu jauh juga ya. Sedang-sedang saja, kira-kira mungkin jarak 10 sentian, mungkin 20 cm kira-kira ya. Oke. Nah, gitu ya. Setelah itu kita mundurin. Nah, kira-kira ban belakang ya. Ban belakang itu sejajar dengan ujung motornya. Dikira-kira aja, atau bodi belakang sejajar dengan motornya lah, dikira-kira ya. Kira-kira aja. Nah ke belakang boleh. Kita puter setir habis seperti ini ya. Tersetir pelan-pelan. Oke, balikan arah. Nah, lalu putar setir balik seperti ini. Nah, jadi gimana caranya? Nah, itu kan belakang mobilnya udah mentok, kita putar setir ke depan habis. Nah, seperti ini, putar setir lagi ke belakang habis. Seperti ini. Oke, putar setir lagi ke depan habis seperti ini. Tambahkan gas sedikit. Nah, kalau belum lurus terus aja. Nah, ya, ini udah lumayan lurus. Satu kali lagi, iya. Iya, ini udah lurus ya. Karena terlalu maju, kita ke belakangin sedikit. Nah, lurusin setir. Nah, oke. Itu kenapa tadi saya tambahkan gas, karena areanya tidak datar ya, tidak rata. Jadi kalau hanya melepas kopling itu nggak apa namanya, nggak rata. Jadi nggak rata, jadi harus tambah gas. Kalau hanya kopling aja tadi mesin bisa mati ya, kayak gitu. Kalau datar, kalau areanya datar itu sebetulnya cukup dengan melepas kopling maju mundurnya kayak yang tadi keluar ya. Nah, karena kalau masuk areanya itu agak miring, agak nanjak, itu areanya nggak rata. Jadi saya tambahkan gas. Seperti itulah ya. Kira-kira caranya, mudah-mudahan bisa dipahami dan terlihat jelas dari kamera atas ya. Oke, saya kunci dulu rem tangan. Oke guys, jadi antara keluar dan masuk di area sempit ini sebetulnya sama saja ya caranya, cuma bedanya kalau keluar itu kan kita maju ya, kalau masuk itu harus dengan cara mundur. Nah, mungkin di situ tantangannya, kalau menurut saya pribadi sih lebih sulit yang masuknya ya, masuk area sempitnya itu lebih sulit ya, karena kita juga harus mundur. Berbeda lah, kalau maju lebih mudah sepertinya kayak gitu ya. Tapi teman-teman jangan khawatir juga, tetap harus belajar juga, praktekin ya. Kalau tips saya untuk teman-teman yang ingin mencoba praktek untuk teknik ini, silakan teman-teman gunakan lahan yang luas aja. Nanti bisa dikasih pembatasnya, misalkan dengan balok kayu, papan, ataupun apa yang tidak berisiko. Kalau saya kan ini kan motor, jadi kalau ketabrak ya berisiko nanti. Kalau teman-teman bisa praktekkan dengan yang tidak berisiko, banyak kok caranya ya. Nanti kalau udah paham, udah bisa, udah mulai muncul feeling, baru teman-teman boleh praktekin yang area-area seperti ini yang sesungguhnya kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Silakan dicoba, semoga cepat mahir dalam mengemudinya. Karena kalau udah bisa teman-teman melewati tahap ini, saya yakin apapun rintangan nanti yang ada di parkiran apapun gitu ya, rintangannya seperti apa, yakin teman-teman nanti pasti bisa melewati tantangan itu gitu ya. Oke, mungkin cukup ya untuk praktek saya hari ini. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Thank you for watching. Bye.